Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Dapur Medsos seperti biasa bersama saya Tika Darmawan. Nah, seperti biasa juga di Dapur Medsos kita selalu menghadirkan para bintang tamu yang inspiratif ya, punya cerita yang menarik untuk kita kulik. Dan hari ini kita kedatangan seorang cewek dengan suara yang merdu banget ya, cantik juga. Siapa lagi kalau bukan Lala. Halo. Halo Kak Tika. Apa kabar Lala? Alhamdulillah baik banget. Gini ya. nih, kalau ngobrol sama yang suaranya merdu enak aja kedengarannya dari kuping ya kan. Bisa aja enggak Lala juga. sehat ya? Alhamdulillah sehat Kak. Oke, Alhamdulillah gimana hari ini? Adakah kegiatan-kegiatan yang bikin Mbak Budi enggak? sehat. Banyak ya. Banyak ya. Lala, hari ini kita ngundang Lala di sini karena memang kita pengen tanya-tanya banyak hal tentang Lala yang kabarnya. Aduh. Iya, kabarnya ya. Tapi memang tentang Lala yang juga baru ngeluarin single baru. Ya alhamdulillah ya baru ngeluarin. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita membahas tentang single barunya ya, kita mau tanya-tanya dulu nih, profilnya Lala dulu ya. Iya betul. Lala ini sebenarnya memang solois atau bukannya Lala ngeband ya selama ini jadi vokalis band? Ya sebenarnya sih ngeband kan dulu. Enggak dulu sih sampai sekarang juga ngeband. Sampai sekarang masih Sampai sekarang ngeband. Cuman Oke. maksudnya kayak lagi memberanikan diri untuk bisa solo aja gitu. Ya gitu aja sih. Cuman kayak awalnya tuh kayak ini aja pengen aja gitu solo. Dulu kan Pengen- sebenarnya solo juga. Dulu tuh Oh. sering ikut festival-festival lomba-lomba Oh. nyanyi solo gitu. Oke. Dulu SMA ikut FLS 2N vokal solo. Cuman setelah dari SMA nih kayak direkrut aja sama para kawan-kawan dari Galaxy kan. Oke. Jadi Untuk- vokalis mereka. Jadi vokalis mereka. Oke, berarti sebenarnya dari umur berapa udah nyemplung ya ke dunia tarik suara sih? Kayak tarik suara nggak tuh? Kayaknya dari kecil, cuman kayaknya dari SD gitulah. Dulu dari SD tuh kayak udah dengar FLS 2N gitu. Cuman nggak ngeh kalau misalnya tuh ajang festival FLS 2N tuh. Cuman Oke. kayak nggak jadi kan. Dulu lagu ini katanya gitu yang dulu tuh. Oh. Itu dari mulai kelas 6 SD, kelas 5 SD gitu. Kelas 6 SD, kelas 5 SD tuh udah sadar suaranya bagus. Enggak, dulu bisa jadi kayak gini tuh bekas bulian juga sih sebenarnya. Oh, jadi sebenarnya ini korban bully yang berhasil bangkit ya. Gimana sih Lala kok bisa jadi korban bulian? Kan Enggak. suaranya memang bagus. Enggak, dulu enggak kayak gini Kak. Maksudnya mungkin kan juga kita kan belajar dari kesalahan mungkin ya. Oke. Belajar dari kawan-kawan juga. Kok mungkin enggak diejek-ejek dulu suaranya cempreng, belas segala macam tuh enggak bisa jadi kayak gini. Masih pasti ngerasain sih. Kayak suara Lala kok misalnya ngomong kok ngeng gitu. Kalau misalnya nyanyi kok bisa bulat. ya betul. Iya itu ya. itu namanya teknik vokal ya, yang dikasih tahu nih sama Iya, Mbak iya. Berta ya. Iya, takut Itu banget. namanya teknik vokal teman-teman ya. Iya. Jadi jangan dibully lagi Lalanya. Kalau ngobrol cempreng, kenapa kalau nyanyi suaranya bisa bulat? Nah, itu dia sebenarnya ya. Jadi memang dari kelas 5 6 SD itu udah mulai coba ikut-ikut festival gitu ya. Eh, bisa dibilang belum sempat jadi, cuman Oke. udah ada latihan-latihan gitu. Oh, Tapi oke, waktu oke. kecil-kecil itu ayah sering dengerin lagu-lagu ini, putar-putarin musik band-band Ungu, terus Peter Pan. Di rumah tuh memang ada DVD tuh khusus untuk didengerin gitu. Memang Oh, iya. ayah sih, ayah memang pemusik sih. Oh, Ya, jadi ya, ayah udah. juga pemusik. Iya. Ya, pantas aja nih anaknya Nurun. dihasilkan seperti ini Ya, ya. alhamdulillah ya, Bun, Alhamdulillah. alhamdulillah. Berarti Lala itu belajar nyanyi atau ada ikut sekolah vokal gitu-gitu? Ikut sekolah vokal itu waktu ikut lomba bintang radio dulu. Oh iya, pernah Iya, ikut bintang pernah, radio juga. pernah. Itu SMA, kuliah? Tamat SMA 2017 apa? Iya 2017 kalau nggak salah Lala. Dari situ sih pernah latihan vokal. Biasanya tuh kayak ya latihan gitu aja, kapan mau lomba situ latihan. Kadang kayak apa ya, bisa otodidak aja sendiri gitu. Cuman kayak nggak tanya juga ke ayah gitu. Cuman kayak ya udah nyanyinya segini, ya udah kayak belajarnya sendiri aja gitu, improvisasi sendiri aja gitu. Kayak misalnya menang ya alhamdulillah beruntung, kalau nggak menang ya Iya, berarti coba belum lagi, rezeki. Iya, coba lagi. Tapi semenjak ada pelatih dulu waktu ikut 2017 alhamdulillah jeblos juara 1 kan, Oke. kayak oh maksudnya gini, ada pelatih tuh kayak kita lebih bisa terbentuk lagi Siapa gitu. tuh yang saat itu melatih Lala?
Omus sama. Iya, sama latihannya, sama Haska juga sama kami. Oh iya. Oke, berarti ini jebolan dari Omus semua nih Iya, ya. alhamdulillah ya Omus ya. Memang rata-rata yang jebolan Omus katanya jadi banget Iya, ya. alhamdulillahnya gitu. Karena memang Mbak Berta, versi Mbak Berta ya. Iya gitu, didikannya ini memang agak-agak gitu ya. Oke. Berarti di coaching sama Omus saat itu dari situ mulai coba diseriusin gitu. Iya, coba diseriusin. Itu cerita bintang radio itu juara 1 saat itu bintang radio. Ceritain dong itu kapan acaranya, waktu itu di mana dan lain-lain. Itu bintang radio kan kalau misal di Aceh itu ada 3 daerah dia. Jadi bintang radio itu nggak cuma dari Banda Aceh aja mewakili Aceh, tapi ada 3 daerah mewakili Aceh itu ada 3, Melabuh, Loksmawe sama Banda Aceh. Kalau ikutnya di Banda Aceh, teman-teman tuh pada ikutnya sampai 3 daerah tuh ada ya 3 tempat mungkin untuk cari juara 1 gitu. Iya. Kebetulan kemarin tuh yang pertama kali ikut bintang radio itu lah sempat jadi juara Harapan 1. Ya, sebelum jadi juara 1 nih lah Harapan 1. Berarti benar dong kan ini juara, nanti harapannya dia juara 1 ya. Harapan. Iya kan? Betul juga. Ya benar. Iya dong. Ya alhamdulillahnya pas udah secara berjalannya waktu kayak 2 tahun kemudian ikut lagi. Mungkin kayaknya saingannya ini kayak nggak kuat-kuat kali gitu juga. Lala juga mungkin di situ masih nggak mungkin dong saingannya nggak kuat ya, itu kan orang-orang yang suaranya iya sih bintang radio. Iya. Mungkin kayak ada aja rezeki di situ gitu. Jadi tapi enggak deh, tahun itu oh iya Kak Ica, gila, maaf Kak Ica enggak. Enggak, maksudnya kayak Kak Ica, Kak Acut, di deretan sekarang tuh suaranya gila sih. Maksudnya deretan orang-orang yang kayak kok bisa ya Lala juara 1 padahal Lala mungkin kurang kayak gitu. Sempat juga kayak introspeksi diri kayak kok bisa juara 1, kok bisa gitu. Tapi alhamdulillah mungkin ya ada punya ini sendiri ya, maksudnya rezeki sendiri juga di situ. Alhamdulillah juara 1 dibawanya ke Ambon. Ke Ambon. Diadu lagi di sana walaupun nggak masuk 10 besar 20 besar, tapi setidaknya ya satu Indonesia udah tahu lah, maksudnya kayak gini perwakilan Aceh. Dan itu jadi pengalaman baru juga ya. Iya, saat pengalaman itu ya. baru kali Kak. Kayak memang betul-betul kayak aduh, kayak di sana tuh kayak ngerasain kecil banget kayak kita di sini udah bagus kali kayak gitu kan, pas sampai sana gila. Ternyata banyak sekali bintang-bintang bertaburan di sana ya. Betul. Gila ya gitu ya. Itu dikumpulkan dari seluruh Indonesia saat itu ya. Seluruh Indonesia. Dan itu juga menjadi titik awal Lala untuk seriusin di profesi ini. SMA sih Kak. Dulu kan SMP kan sempat kayak bukan dibully juga sih, maksudnya ya mungkin orang nggak suka dengan suara lain kayak kayak gitu Kak. Jadi kayak kucing dong ya. Iya betul. Maksudnya agak-agak cempreng, bukan agak cempreng, memang betulan cempreng kayak gitu. Ini ngerasa juga pasti Kak nyempreng kayak pakai hidung, cuman kayak memang kayak gini aja gitu Kak. Habis itu udah SMP itu SMA lah. Habis itu lah kayak pengen membuktikan bahwasanya aku tuh sebenarnya bisa gitu. Cuman maksudnya nggak boleh dalam dalam kata kita bilang egois kali ya. Maksudnya kayak kita membanggakan diri, cuman lah membuktikan bahwasanya lah bisa gitu. Ikut lah FLS 2N waktu SMA. Alhamdulillah menang tuh. Mewakili Aceh Besar, kebetulan lah SMA-nya di Aceh Besar, nggak di Banda Aceh. Habis itu setahun itu ikut alhamdulillah jebol ke provinsi, tapi nggak jebol ke nasional. Kali kedua kayak gitu juga, menang di provinsi tapi nggak menang di nasional. Dari situ kayak udah mulai pengen nih nyanyi terus. Ya udah bakatnya kayak bakat nyanyi. Habis itu kok dipanggil ke sini kok dibayar, kok enak ya. Makin lama kayak makin ke depan kayak makin kok nyanyi ini kayak hobi, cuman hobinya nyanyi aja kok dibayar ya enak gitu kan. Alhamdulillah ya ikut festival, ikut mungkin dari situ juga orang bisa kenal Lala kayak gitu, dari prestasi nyanyi tersebut gitu. Jadi memang akhirnya dikenal karena justru sering ikut perlombaan ini dan betul. Ya, dan mulai ketagihan karena ada cuannya. Betul itu paling betul Kak. Apalagi kan itu saat itu masih SMA juga gitu ya. Kak. Anak SMA tiba-tiba dapat cuan gitu kayak wah seru juga nih, hobi gitu ya. Dibayar lagi. Betul kali itu Kak. Nah mungkin dalam perjalanannya juga kan selain motivasinya ya cuan tadi ya gitu. Tapi ada nggak sih motivasi lain kenapa Lala akhirnya
udah deh seriusin aja nih nyanyinya gitu, nggak cuman nyanyi-nyanyi kosong aja nih gitu. Kalau dulu kan mungkin kita kalau masih sekolah gitu mikir udahlah nyanyi-nyanyi biasa aja gitu, nyanyi di perpisahan itu udah paling keras ya dulu ya, paling keras tuh, udah paling keren tuh ya. Tapi kan Lala memutuskan untuk oke nggak apa-apa kita seriusin. Apa sih motivasinya selain memang ya itu tadi hobi yang dibayar? Kayak dulu ya mungkin kayak pengen aja kayak itu dikenal sama orang gitu, pengen aja dikenal sama orang karena mungkin juga apa ya, kayak pengen aja kayak itu buat bangga keluarga kayak gitu. Kayak belakangan ini juga Lala kayaknya makin diekspos sama keluarga kayak itu, bangga punya Lala tuh, bangga kayak senang aja gitu. Kayak ada tersenangan, kayak mana bilangnya, kesenangan tersendiri. Kesenangan tersendiri Kak, jadinya kayak apa ya, kayak kok aku dibanggain sama keluarga kayak gini, senang kayak itu. Lalu tuh senang diekspresiasi ya tuh anaknya. Diapresiasi. Makin semangat. Tapi kalau misalnya makin didownin sama orang, Lala makin down kayak gitu. Keterbalikan sama Lala yang dulu kayak gitu. Justru dulu karena disepelein, ingin membuktikan diri gitu betul. Ya. Kalau sekarang jangan lagi ya. Jangan lagi kayaknya udah kok dibilang trauma ya trauma kayak gitu, kayaknya ya kayak gak tahu juga, cuman kayak sekarang tuh nggak pengen berada di fase dulu lagi aja kayak gitu. Apa sih yang dari masa-masa sulit itu ya, masa-masa direndahkan mungkin dibully itu yang paling bikin Lala sampai sekarang tuh trauma gitu? Maksudnya nggak mau ngerasain lagi yang kayak gitu. Emang apa gitu yang Lala dapat saat itu? Dibanding-bandingin sih kalau dulu tuh, dibanding-bandingin kayak pasti dibilang kayak suara si kawan ini lebih bagus daripada suara si Lala, di bla 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 segala macam. Sebenarnya jadiin pelajaran juga Kak, cuman satu sisi kayak mana ya, kan kita nggak bisa kontrol omongan orang ya. Jadi yang kita bisa sih cuma kontrol diri kita sendiri sama perasaan kita sendiri pada saat itu gitu. Ya udah Lala ambil inisiatif lain, ya udah aku bisa yang lain, aku bisa berkegiatan yang lain gitu Kak. Jadi kayak ya udahlah aku ngikut nari deh dulu tuh gitu Kak. Jadi aku ambil prestasinya di tempat lain aja gitu, kayak misalnya ya udah jadi ketua UKS. Dulu tuh SMP tuh orang kelas 1 SMP tuh mana ada mau jadi ketua UKS Kak dulu. Kalau Lala udah acungin diri kayak itu. Jadi kalau misalnya di bagian situ nggak bisa lah, masuk coba ke cari yang lain gitu, passion yang lain kayak gitu. Ya udah nari, ikut nari kayak gitu. Ya udah nggak pun lulus di vokal solo, ya udah nari, habis itu vokal grup. Tapi ya udah lah ya nggak apa-apa. Mungkin itulah yang bawa perjalanan Lala bisa sampai sini tuh gara-gara itu juga. Itu kayaknya sangat-sangat berbekas ya. Iya berbekas kayak gitu, cuman ya nggak apa-apa. Iya, itu jadiin pelajaran. Nah yang dijadikan pelajaran dan akhirnya membentuk Lala yang saat sekarang, ini ya, gitu, betul, yang Kak. bisa ada di posisi saat ini Iya, gitu. betul. Kayak siapa sih yang nggak kenal Lala sekarang gitu kan? Juga, Kak, Ya kan kayak kita tuh sekarang Lala juga masih ini nggak sih? Jadi kayak apa sih namanya, nyanyi di kafe-kafe masih ada juga. Ada satu kafe tapi bukan nggak terima yang lain, cuman maksudnya sibuk ya Wak? nggak sibuk juga Kak, sibuk di rumah Sibuk Kak. di rumah ya. Sibuk membenah diri di rumah aja sih sebenarnya. Jadi nyanyi di kafe gitu, di satu kafe yang tetap reguler lah Reguler. gitu. Oke. Kebetulan juga seminggunya nggak sekali, kalau yang lain kan sekali seminggu. Kalau Lala di kafe itu seminggunya 2 kali. Iya gitu. Oke. Berarti bisa lah ya kalau mau nyari Lala tuh di kafe ini ya. Boleh sebut Untuk nih nama kafenya jumpa nih. fans ya. Di mana tuh Lala? Di Soho Kak. Soho. Iya di Soho. Ini di kan situ. memang tempat nongkrong anak muda juga nggak sih? Iya, makanannya enak. Tuh. Jadi Promosi dong. Ayo Soho bisa sponsorin kita di sini untuk minuman ya, minuman. Boleh dong. Ayo Lala jangan lupa ya. Boleh Kak. Iya, Lala ngomongin soal posisi Lala sekarang di mana akhirnya Lala memutuskan untuk seriusin nyanyi gitu dan akhirnya ngeband gitu. Itu awal ngeband tahun berapa sih Lala? Tahun 2016. 2016. Iya 2016. Tamat SMA. Iya tamat SMA ya. Berarti itu mulai kalian ikut festival atau nampil di panggung-panggung pensi gitu nggak sih? Oh dulu tuh ikut festival Kak. Oh, ikut dulu kan festival. sering ada festival Honda ya kok zaman sampai sekarang juga kayaknya masih panas-panasnya tuh festival Honda tuh. Iya. Serius dari situ sih. Dulu tuh Galaxy sebelum dikenal-kenal sama orang tuh kayak gitu dulu Kak. Jadi kami dari panggung ke panggung ikut festival, panggung ke panggung nggak langsung juara juga, nggak dapat juara, nggak dapat juara, nggak dapat juara kayak ada sih beberapa kayak dibilang tuh kayak patut diacungin jempol sama Galaxy tuh keluaran festival kali Kak. Kami nggak langsung jelup kayak gitu, jadi memang betul-betul dari bawah kali sama Galaxy ini. Jadi memang kalau dibilang Lala kok
Solo tiba-tiba kayak itu kok galaksinya kesini pasti ada omongan-omongan gitu kan Kak. Sebenarnya kayak ya nggak mau masukin hati, cuman yang kayak cuman sekarang kayak kalau nggak dimasukin hati kayaknya makin enak aja nih nyelebar, cuman kayak dihirauin aja sih, cuman kepikiran aja kayak gitu Kak. Kayak pengen sebenarnya tuh Galaksi tuh rumah pertama. Kalau Lala bilang, kalau Lala Solo tuh rumah kedua. Rumah pertama yang bukan berarti ditinggalkan karena Lala akhirnya memutuskan untuk jadi solois. Iya, dong. Enggak gitu. bakalan Lala tinggalin karena juga banyak kali sejarah dari abang-abang. Memang udah jadi keluarga Kak, bukan jadi teman lagi, partner atau belas segala macam. Memang keluarga, fix jadi keluarga mereka. Karena ya sering bareng juga gitu ya. Sering bareng Kak. Dan pada saat Lala akhirnya memutuskan untuk coba solo deh, itu ngobrol juga nggak sih ke mereka? Oh kebetulan kemarin mungkin karena kami juga udah kurang komunikasi, nggak ada manggung juga kan Kak. Pada sibuk masing-masing juga kebetulan. Kak Acutnya udah kerja jadi guru di Melaboh, Bang Ibal udah kerja di bank, Bang Revan juga udah kerja di bank kayak gitu kan. Jadi kan punya kesibukan masing-masing. Tapi sebelum itu Lala ada bilang sama mereka, Lala mau solo nih, karena juga sebenarnya produsernya itu tiba-tiba ngirimin Lala lagu itu kebetulan Kak. Makanya lah bisa jadi lagu nih. Jadi kayak kok dibilang berpikir untuk solo udah dari lama sebenarnya Kak. Cuman maksudnya bukan memikirkan perasaan mereka, enggak. Kebetulan ada lagu yang bagus aja yang dikirim ke Lala, dan kebetulan itu mungkin Lala banget lagunya. Jadi makanya lah jadi lagu ini gitu. Oh, berarti bukan menyampingkan mereka, bukan? Enggak, sama gitu sekali ya? enggak. Ada berapa sih personel Galaksi? Kami dulu berlima. Terus karena basisnya udah merantau, jadi dia keluar dari Galaksi, terus kami jadi tinggal berempat, 2 perempuan, 2 laki-laki. Oke, berempat. Oke, seru banget ini karena kan biasa personil satu band itu kan ya 5 minimal 6 lah gitu ya betul, biasanya. betul, Tapi betul. ini 4 ya. 4 Kak. Oke. Nah, tapi berarti mereka merestui ya istilahnya. Merestui dan Maksudnya mendukung. Ya nggak apa-apa gitu lah, Mendukung gitu. juga. Oke, kita cerita deh tentang single baru ini ya. Yang tadi Lala bilang ada dikirimin satu lagu gitu ya sama produsernya. Iya. Ceritain dong sama kita, kenapa produser ini ngirimin lagu ini tuh ke Lala gitu? Kenapa nggak ke penyanyi lain gitu? Iya, itu juga jadi pertanyaan ke Lala juga sebenarnya Kak, sama Bang Yogi nih. Kebetulan namanya produser ini Bang Yogi. Yogi Toga. Mungkin dia juga penyanyi Banda Aceh dulunya. Sering reguleran di Soho juga. Tapi itulah baiknya dia kasih juga. Dulu Bang Yogi ini kerja juga di Soho Kak. Nyanyi juga reguleran di Soho. Tapi dia mungkin karena banyak kesibukan karena kerja kan juga. Jadi dia kasih hari dia tuh ke Lala. Makanya Lala bisa jadi sampai dua hari kayak itu, seminggu tuh 2 hari itu dari Bang Yogi gitu. Hari ininya jatah linknya lah ya, jatah dia. Karena kasih aja ke Lala gitu. Lala ingat banget tuh kebaikan dia yang pertama itu. Dulu tuh sempat ini circle bareng gitu kan. Tapi satu dan lain hal kami jadi nggak deket lagi tuh karena ya namanya juga punya kesibukan masing-masing. Kita nggak bisa salahin orang juga kan, nggak bisa selalu dekat sama kita gitu. Terus tiba-tiba pernah jumpa, mungkin kami setahun 2 kali jumpa Kak. Kalau nggak dia yang samperin Lala, kalau nggak tuh tiba-tiba aja kayak ketemu gitu di satu tempat, nggak sengaja gitu. Kalau nggak gitu aja. Nggak pernah sampai janjian deh nanti kita gini nggak ada, jarang banget. Habis itu udah tiba-tiba pada saat itu kayak kami lagi ada ngomongin lagi ceritain gitu, lagi cerita-cerita gitu di cafe Soho itu pas Lala nampil, dia tiba-tiba samperin kayak gitu. Habis itu besoknya 3 hari kemudian tiba-tiba dia kirim lagu ke Lala. Lah coba dengerin ini ya, katanya gitu. Jam 1 malam Kak. Baper dong Lala. Kirain lagunya kok ada lagu buat aku gitu ya. Enggak, pertama rupanya bukan ya. Rupanya bukan lagu untuk kamu, tapi untuk kamu nyanyiin ya gitu. Oke. Tapi nggak mungkin juga karena lo juga tahu Bang Yogi ini seperti apa gitu kan. Karena memang pernah kenal deket banget kan sama Bang Yogi. Terus tiba-tiba dia bilang, "Lah, aku mau denger dong kok misalnya kamu nyanyiin lagu ini gitu kan. Kok lagunya enak gitu kan. Kebetulan juga kok terseret, kok relate
banget gitu ke Lala gitu kan. Kayak selama ini pasti orang mikirnya gini, Lala tuh pasti banyak yang deketin, Lala tuh pasti ini itu pasti orang ada aja ngomongannya kan. Padahal kita diam tapi orang bicarain terus kita. Tapi nggak apa-apa lah ya. Sayangnya hatersku sayangnya nggak haters sih. Lala punya haters ya nggak mungkin deh kayaknya. Ada nggak mungkin kita nggak disukain sama orang, pasti ada yang suka sama kita, ada yang nggak suka sama kita, tapi ya tergantung kitanya mau dibawanya gimana. Setuju sih. Oke. Abis itu ya udah Lala nyanyiin lah kan, nyanyikan lah nyanyiin lah gitu lagunya. Terus dia bilang, "Dek," kata dia gitu kan, "aku suka dengar suara Kenny," kata dia gitu. Abis itu Lala bilang, Lala VN tuh, "Bang, aku lagi relate-nya nih sama liriknya." Lala bilang kayak gitu. Kok jahat kali ya ngirim lagu tapi kayak tahu banget nih kondisinya nih persis gitu ya. Karena udah lama gak cerita-cerita juga sama Bang Yogi, tiba-tiba kok abang ngerti ya sama perasaan yang sekarang gitu. Ya udah akhirnya seminggu kemudian enggak deng, besoknya lah lusanya dia langsung datangin Lala ke Soho. Abis itu langsung panggil Bang Arul nih, "Bang, coba dengerin lagu ini dulu," katanya gitu. Bang Arulnya gitaris. Abis itu Bang Arul jreng-jrengkan lah gitu kan, tiba-tiba dapat nada cari Kak. nadanya. Cari nadanya, bla bla segala macam. Firstnya belum ketemu nih, cuman refnya, bridge-nya sama ref akhir. Balasan dari ref pertama nih ada ref di akhir nih beda liriknya Kak. Abis itu setelah dari itu udah rekaman. Oh, cepat banget. Iya, makanya Lala kayak sebulan setengah lagu itu udah jadi Kak. Satu bulan setengah. Oke, lagu 1 bulan setengah dengan judul Mencinta sendiri. Iya. Oke, ini kan kayak lagu kalau kita dari judulnya kan kayak bertepuk sebelah tangan. Iya betul, gitu kan. betul, Tapi betul. emang sebenarnya ceritanya tentang itu atau gimana? Ceritanya sih ini Kak, emangnya balik lagi ke pemikiran masing-masing juga sih. Oke, jadi ini lagu bisa berbeda. Universal. Oke, bisa berbeda artinya tergantung orang yang mencernanya gitu, yang mendengar. Oke, menarik. Kalau relate ke Lala itu karena apa? Tuh. Ini ceritain nanti tiba-tiba yang dengar habis itu kayak Lala kok bilang-bilang gitu. Wah, ini kayaknya cerita tentang saya nih gitu. Aduh, ya kebetulan kemarin tuh kemarin ya Kak. Maksudnya kita juga nggak bisa bilang bahwasanya kita nih terlalu baik banget dalam jalanin hubungan sehat banget atau gimana. Cuman kan relate-nya anak zaman sekarang, kalian pasti ngejalanin hubungan tanpa status gitu. Jadi ngejalanin terus habis itu kita kayak sebenarnya dia sayang nggak sih sama kita, sebenarnya kita tuh berarti nggak sih buat dia, sebenarnya kita tuh atau bla bla segala macam gitu. Apalagi dalam hubungan tanpa status kan mikir kan, ini kok misalnya aku nggak jadi sama dia gimana gitu. Lalu terbesit di benak Lala tuh gini, kemarin itu Lala kan maksudnya belum juga lagi ngejalanin hubungan nih, tapi nggak ada status gitu. Habis itu kayak ngejalanin makin lama makin hari kok dia nggak kasih kejelasan ke Lala gitu kan. Habis itu datang lagu ini gitu, jadi kebetulan relate aja gitu. Jadi kok kayak wah ini jawaban dari cerita lagu. Tapi betulan dari lagu itu, gara-gara selesai lagu itu, jadi confess lah nih kan, bahwasanya kok aku sebenarnya mau digimanain sih gitu. Jadi sebenarnya lagu ini bisa jadi satu media untuk kita mendapatkan jawaban. Iya kan, kalau mungkin yang selama ini di HTS-in udah boleh nih pakai lagunya Lala ya untuk nanya sebenarnya ini mau kemana. Betul banget ya. Tapi Lala ngomongin soal prosesnya tadi kan, tadi Lala bilang kayak 1 bulan setengah cuman ya. Cuma 1 bulan setengah, secepat itu Kak. Oke. Itu juga mungkin hadiah persembahan Bang Yogi kali terakhir dia untuk di Banda Aceh kebetulan kemarin. Jadi dia pengennya buat satu lagu buat Lala bilang kenapa Lala dari sekian banyak penyanyi di Banda Aceh kenapa Lala gitu. Ya karena ini rezekimu lah katanya gitu kan, dengan bahasa Batak Bang Yogi kan. Ini rezekimu lah katanya gitu kan. Aku pengen kamu yang di sekian banyak kawan-kawanku, aku milih kamu kata dia gitu. Terus kata dia, Lala bilang makasih banyak ya, lagunya bagus sekali Lala bilang gitu. Dan kebetulan ini juga lagi berada di posisi itu. Lala juga lagi ada di posisi itu. Terima kasih. Jadi nyanyiinnya juga bisa menjiwai banget gitu nggak sih Kak? Dari sebelum dari rekaman ini, sebelum rekaman asli kan kita ada retake dulu. Take ini apa sih namanya, gaet dulu kan. Pas gaet aja lah nangis Kak.
Oke. Sebelum rekaman Lala nangis, setelah jadi lagu juga nangis. itu gimana ceritanya? Nggak ngerti Kak, bisa nangis terus selama proses itu coba sampai udah selesai malah. Aduh nggak tahu dibilang sakitnya itu kayak sebenarnya nggak sakit, sebenarnya itu terkesan lebay sebenarnya. Cuman mungkin Lala juga kita perempuan kan Kak. Iya, apalagi kita, mungkin terlalu menjiwai nggak sih? Betul banget Kak, terlalu menjiwai dari lagu itu. Dan ya udah jadi aja gitu lagunya kok bagus gitu kan, kayak sebenarnya ini produksinya tuh terlalu cepat, Kak, terburu-buru jatuhnya. Biasanya kan kalau produksi satu lagu gitu kan bisa makan waktu berbulan-bulan bahkan tahunan malah ada betul. Ya. Ini kan cepat banget 1,5 bulan gitu. Tapi menurut Lala dalam proses yang secepat itu memang kalian sudah sematang itu gitu sebenarnya? Sebenarnya nggak matang juga Kak dibilang, cuman maksudnya kita kejar target aja mungkin ya. Kayak Bang Yoginya yang semangat. Ada target tersendiri nggak sih kenapa harus diburu-buruin gitu? Kenapa harus di launching di bulan ini ya, bulan kemarin. Nah, bulan kemarin. Kenapa gitu? Ada yang dikejar nggak? Apakah mungkin ini karena ada momen tertentu atau karena persembahan untuk seseorang? Itu gimana? Nggak ada untuk persembahan untuk seseorang, nggak ada sih. Cuman maksudnya pengen aja kayak gitu lagunya nih cepet di launchingin gitu. Karena nggak sabar kayaknya ya. Nggak sabar ingin menyampaikan isi hati itu tadi ya. Enggak juga. Tapi mungkin pesannya apa sih dari lirik lagu ini? Kalau Lala yang apa sih kalau dari point of view-nya Lala nih, sebenarnya lirik dari lagu ini tuh apa gitu pesan yang ingin disampaikan gitu ke orang, walaupun mungkin bisa beda-beda ya. Misalnya kalau aku yang dengar bisa beda lagi pesannya. Tapi kalau dari point of view-nya Lala tuh sebenarnya apa gitu yang mau disampaikan? Lebih ke ini Kak, maksudnya kalau misalnya dia bilang kan ke Tuhan ya, kalau misalnya Tuhan ini dia salah, bantu rasanya nggak jadiin dosa kayak gitu. Jadi karena aku nggak mau cinta sendiri gitu. Tapi balasan di ref akhirnya itu, Tuhan jika benar bantu rasa ini kan menjadi cinta. Karena juga aku nggak mau sendiri loh nih, hidup di dunia ini nggak pengen sendiri gitu. Iya. Jadi sebenarnya lebih ke mudah-mudahan ini nggak selamanya mencinta sendiri. Betul, gitu ya. Iya maksudnya tuh gitu. Oke. Jadi memang lebih ke apa sih? Kalau orang yang misalnya nih, kalau yang ta'aruf bisa nggak sih lagunya ini? Bisa jadi sih. Bisa ya. Bisa. Kayak beda agama juga bisa lagunya. Bisa juga banyak. Universal serius Kak. Banyak ya. Banyak. Oke, nah itu tadi mungkin tergantung kita ngelihatnya tuh seperti apa, kita mencernanya seperti apa gitu. Memposisikan di posisi kita aja gitu lagunya ya. Bisa menyesuaikan guys gitu. Kan seru banget ya kalau lagu bisa sangat-sangat menyesuaikan seperti ini ya. Oke, ada berapa orang sih yang terlibat di single yang satu ini? Berapa orang ya, rame. Lalu mau bilang makasih banyak loh, ini kayak aduh nggak tahu bilang ya, memang betul-betul kayak berjasa banget ya. Nanti insya Allah kalau misalnya ya suatu saat Lala sukses kayak itu, ini memang Lala nggak pernah lupain nih manusia-manusia yang di belakang Lala. Manusia-manusia ini ya. Udah keren, bagus, nggak tahu bilang pokoknya keren banget. Yang pertama untuknya Bang Yogi pastinya produsernya. Terus ada Bang Arul yang di gitar, ada Bang Imam di bass, terus ada si Ade siapa namanya, Farhan ya, Jack di drum, terus ada Dava di keyboard, terus ada mixing masteringnya ada di Rido, terus Hera juga, terus Nana juga jadi backing vokal, adik Lala sendiri juga jadi backing vokal. Waduh, dia bawa keluarganya guys. Kebetulan dia juga bisa nyanyi Kak, adik Lala. Terus kan satu keluarga musisi ya. Iya, alhamdulillah. Terus ada juga artnya juga dibuat sama abang Lala sendiri, Bang Faiz. Terus ada Reja yang udah panas-panas videoin Lala, karena kan yang di YouTube itu kebetulan ini apa namanya, video lirik. Jadi di videoin. Berarti udah ada video lirik, video klip udah ada? Video klip insya Allah menyusul. Oke. Berarti itu video lirik juga yang produksi teman-teman tadi lah ya. Iya. Mereka semua ya. Panas-panasan itu ya. Panas-panasan Kak. Dan mungkin Lala nggak bisa ngucapin namanya satu-satu. Arif juga, Nana juga. Pokoknya makasih buat kalian semua yang udah bantuin. Nggak bisa Lala bilang satu-satu, mungkin Lala lupa ya Kak ya. Maksudnya ngucapin namanya, Lala minta maaf. Tapi kalian keren kali, kalian sangat luar biasa, kalian sangat baik, sangat ikhlas. Aduh Lala nggak tahu bilang kayak mana lagi Kak. Maksudnya memang dibantu dengan sepenuh hati. Berarti dengan baik banget. Tim yang luar biasa ya, kita bilang ya, karena kan sebenarnya dari kawan ke kawan juga nggak sih, tapi mereka benar-benar profesional gitu ya, mau bantu itu secara profesional gitu ya. Dan apa ya, kalau kita mau dengar itu bisa di platform apa aja nih?
Di semua platform musik bisa, ada Kak. bisa. Oke. Di YouTube juga udah ada ininya kan namanya, ada video liriknya. Kalau misalnya di Deezer udah ada lagunya juga, Spotify, Joox, Apple Music, udah semua. Udah ada semua. Itu di YouTube udah berapa sih viewernya? Alhamdulillah udah 1.000 kayaknya Kak, udah 1.000 wow. viewersnya. Tapi kalau misalnya yang like, yang komen juga nggak tahu berapa ya. Kemarin belum sempat lihat juga. Cuman di Spotify kemarin kan kita ada akunnya sendiri. Alhamdulillah udah 1.000. Wow. Di atas 1.000 alhamdulillah. Ini kan belum sampai sebulan ya? Belum sampai sebulan, makanya kayak kakak rasanya tuh terharu gitu. Misalnya kok diundang-undang podcast atau yang kayak kemarin di radio-radio kayak mau bilang kayak nanti kok misalnya terlalu senang nanti dikira apa gitu kan. Tapi memang betul-betul jujur terharu sih. Sampai segini memang kayak kok dibilang nggak ada niatan di awal kami jadiin lagu ini, nggak ada niat Kak buat jadiin lagu ini bisa selesai. Tapi bisa sampai di titik ini gitu. Karena kan tadinya awalnya kan Bang Yogi tuh datangnya dengan lirik ya. Iya. Itu pasti aransemennya bareng-bareng. Bareng Kak, bareng. Itu di Soho tuh Lala, Bang Aro sama Bang Yogi tuh kami naik ke atas, Lala selesai nyanyi reguleran, kami ke atas. Terus tuh di situ langsung buat lagunya. Langsung di situ terus ya. Di situ terus. Berarti kalau keterlibatan Lala sendiri di dalam lirik ini ada? Apa? Ada maksudnya Kak. kayak ikut bikin liriknya atau ikut bikin nadanya juga? Ada juga. Kebetulan itu kan verse-nya belum dapat. Verse-nya belum dapat. Itu verse-nya Lala yang buat ininya. Apa namanya? Nadanya. Oke. Nadanya, tapi liriknya ya Bang Yogi lagi balik cuman ya di kompromi bareng-bareng lagi gitu. Betul. Bagusnya gini bagus enggak deh? Kok gini bagus enggak? Karena kan refnya udah dapet nih, bridge-nya udah dapet gitu kan. Ya udah langsung di satu pikiran aja, mungkin karena juga sefrekuensi bareng ya. Jadi kalau jumpa tuh langsung kayak Bang bagusnya kayak ini Bang. Cuman gitu aja. Tapi pas Bang Arulnya dreng kayak langsung masuk gitu. Langsung masuk alhamdulillahnya. Bang bagus kok kayak gini Bang. Memang langsung jadi Kak malam tuh lagunya. Sekali jumpa langsung jadi lagunya. Full langsung jadi. Kayak kami bertiga disatuin kepala kok jadinya keren banget ya gitu kayak. Itu masih sampai sekarang masih ada videonya. Kok misalnya proses kalian bikin itu ya. Ini dong, upload dong. Video-video kayak gitu kayaknya seru deh kalau di-upload ya. Ada. Nanti boleh deh sekali di-spill ya gimana proses pembuatan lagu Mencinta Sendiri ini. Itu tuh nyari liriknya, bukan lirik sih, kayak nada gitu ya kan. Karena kan biasanya kalau apa ya, nyatuin satu kepala tuh kan ribet Kak. Yang satu mungkin preferensinya suka yang kayak gini, yang satu maunya kayak gini. Tapi kan kalian kayak dalam cuman dari sore ke malam nggak sih tuh, ya kan? Betul. Bisa dapet nada-nadanya yang sesuai, yang semuanya cocok gitu ya. Tapi nggak dari sore ke malam Kak. Memang langsung di malam situ. Itu. Jadi selesai kerja Lego Relan jam 11. Oke, selesai dari jam 11 kami naik ke atas. Bang, tolong nyanyiin, Bang tolong mainin nih kunci ini bla bla segala macam. Jadi kan refnya udah selesai. Bang verse-nya Lala kemarin ada kepikiran lah pengen dibuat kayak nih. Kayak sehari dari itu kami cuman refnya doang kan malam itu gitu. Besoknya lagi kebetulan Lala malamnya regulernya malam Minggu sama malam Senin. Malam Selasa. Malam Selasa. Jadi kan dekat tuh cuman beda 1 hari. Tiba-tiba kayak pulang dari Soho itu pada malam itu, tiba-tiba kayak kayak langsung ini langsung ini aja Kak, terotak aja. Ya kalau kita bilang terotak ya, terngiang aja kayak gitu nadanya gitu kan. Bang bagus nggak kok kayak gini langsung kirim ke Bang Yogi kan. Terus bilangnya bagus deh, coba ya kita malam Selasa nanti Abang ke Soho lagi gitu. Langsung jadi di tempat memang Kak. Nggak sampai sejam. Sampai sejam. Berarti ini memang kayak lagu ini tuh memang diciptakan atau ada untuk kalian bertiga sebenarnya. Iya sih, bisa jadi. Dia kan untuk menyatukan isi kepala kalian bertiga sih sebenarnya gitu. Banget, jadi kayak udah tertahan di sini nih, di sini tinggal keluar aja. Makanya begitu ketemu kayak langsung jadi gitu ya. Dari ceritanya sih kayaknya gitu gitu. Jadi nggak butuh yang perdebatan panjang lagi. Ini harusnya C, enggak ini D, ini F, enggak gitu lagi kayaknya ya. Wow. Mereka karena memang kayak mana ya, kayak dikasih masukan memang wih bagus ya gitu, nggak langsung kayak mematahkan gitu, nggak Kak, bagus, tapi lebih bagusnya kayak gini aja nih dreng kayak gitu. Dan kami bertiga pun alhamdulillahnya di situ bukan mudah diatur, maksudnya kami kayak mana aja boleh, bukan kayak mana aja boleh, cuman kayak bagus nih. Jadi pendapatnya
yang dari Lala bagus, pendapat dari Bang Arulnya juga pas lagi Bagus. perbaikannya bagus, Iya. Bang Yogi pun kayak gitu bagus Iya, iya. gitu. Maksudnya Alhamdulillah. semuanya tuh bisa diterima Bisa gitu. diterima, Kak, alhamdulillahnya, Iya, gitu. keren banget. Ini berarti dalam prosesnya yang singkat, sangat-sangat singkat ini itu gak ada yang tahu ya kayaknya ya. Maksudnya gini, orang kan tahu selama ini Lala nih ngeband, Iya, ya iya, kan, iya. ngeband reguler, ngeband reguler. Nah ini kan tiba-tiba boom ngeluarin single gitu. Iya. Itu ada nggak sih yang kayak, wah kok tiba-tiba udah ngeluarin single sih gitu? Kok ada nggak sih yang ya bingung juga gitu, kaget juga gitu? Kak, ada pasti dong kayak sampai kan kayak malahan ada yang bilang kayak ini, kami tunggu kakak tuh sebenarnya nyanyi sendiri solo gitu. Udah lama aku nungguin kakak ini pengen solo. Ada kak yang gitu-gitu. Soalnya tetap bilang sama mereka, Lala itu solo ya solo, band ya band kayak gitu. Gimana masuk uang ya di situ gitu. Tetap ya. Ini kan orientasinya kan lagi-lagi ya. Iya, Kita nggak bisa fulus ya Bun iya, ya. Karena kan cuan dong. cuan. Ya. Karena kan memang pada dasarnya kan kita kebetulan Lala juga hobi yang dibayar kak. Kebetulan mungkin alhamdulillahnya Lala punyanya cuma suara nih, yang bisa dijualin cuma suara gitu kan. Alhamdulillah suaranya menghasilkan aja. Alhamdulillah, anugerahnya itu. Iya benar. Gitu, jadi kayak gimana ya? Ada plus minus sih sebenarnya kak diterima. Iya iya. Kalau minusnya tuh pasti ada gitu kayak. Ya udah ngapain lagi ngeband solo aja gitu. Iya. Selalu bilang nggak bisa tinggalin mereka, bilang gitu. Oke. Segimana punya mereka, maksudnya ya di luar itu kami juga nggak punya masalah, antara satu sama lain juga nggak punya masalah. Cuman nggak punya panggung aja sebenarnya. Iya itu dia. Belum lagi cari panggung aja lagi gitu. Cari panggung. Apalagi kan maksudnya kemarin mau puasa kan panggungnya kan nggak Iya. ada yang kalau dulu tuh kalau mau ke akhir tahun tuh kan manggungnya padat-padat kak. Lalu minggu tuh bisa sampai 3 kali manggung. Iya. Apalagi dulu sempat 2 tahun lalu nggak sehat suara kan. Sempat sering juga sambil di TVRI kan. Mungkin kalian tuh sering lihat muka kok TVRI kok muka Lala terus kayak gitu. Memang kan rumah gitu. kedua dia di sini BTW ya. Iya rumah kedua ini. Jadi makanya nggak heran gitu ya. Walaupun Lala tuh sering di TVRI karena dia punya single baru, makanya nih kita paksa ke podcast ya. Iya betul juga. Tapi Lala apa sih kayak lagunya udah pernah dibawain belum? Maksudnya kayak reguleran atau ngeband gitu udah pernah belum? Lagu band Mencinta sendiri nih. Untuk band ya minta maaf banget kalau misalnya udah nampil sama Galaxy Lala nggak mungkin bawain lagu Lala. Karena band juga punya lagu sendiri. Ya sangat menghargai ya di bagian situ ya. Jadi kalian jangan sampai lo mau dong bawain lagu Mencinta sendiri bareng Galaxy, nanti X Galaxy. Nah, featuring bukan X maksudnya featuring Galaxy gitu. Iya benar-benar. Jadi jangan disama-samain ya, walaupun yang nyanyinya tetap sama, tapi ini beda konsep. Beda konsep ya. Kalau misalnya Lala di solo itu Lala sad girl banget. Kalau misalnya di band tuh Lala ceria banget gitu kan. Beda ini ya, beda apa sih image-nya beda. Beda. Sebenarnya kan ada juga yang bilang kok nggak ciptain lagu tuh yang ceria aja, kan Lala bagus nih kalau misalnya ciptain lagu yang ceria-ceria. Tapi Lala lebih kenanya ke ini deh, ke apa sih namanya, ke lagu-lagu sedih deh kayak gitu. Oke, jadi sebenarnya genre lagu yang Lala banget itu sebenarnya pop ballad kak. Pop ballad. Iya pop lah, lebih ke pop. Oke, ke pop. Dan Cuman karena memang kayak mana? Kok kita bilang lagu nih kita nih ada kiblat sendiri suaranya atau genrenya lah kita bilang. Lala ke Korea gitu kak, lebih ke Korea. Makanya lagu ini tuh kena kali ke Lala karena Lala kan sering mungkin Banda Aceh tuh jarang kan nyanyi Korea kayak itu. Kalau Lala memang udah kebiasaan Korea kak, reguler pun Lala bawa lagu Korea, lagu Jepang lah bawain. Oh iya, wow. Nggak lagu Inggris doang. Mungkin kan kalau orang kan lagunya lagu Inggris, Indonesia. Kalau Lala Indonesia, Inggris, Cina, Korea lah bawain lah gitu. Multi bahasa nih banyak ya. Multi bahasa juga kebetulan aja. Tapi masih juga cemplung-cemplung juga sih bahasanya. Cuman maksudnya lebih ke daerah genre Lala tuh ke lebih pop ballad gitu. Oke, itu genre yang Lala banget sebenarnya. Oke. Sedangkan kalau di band ya kita harus ngikutin ini ya, ngikutin pasar juga ya. Terus berarti kalau solo ini mungkin lebih idealis ya. Idealis betul. Ya, lebih kayak ini aku, ini diriku dengan genreku gitu ya. Oke. Kalau band kan kita harus satuin otak tuh sama mereka semua. Iya, setlistnya harus sesuai sama mereka juga. Nggak bisa tiba-tiba aku mau Raisa deh, terserah kalian mau nggak mau, pokoknya bawain Raisa gitu. Iya betul. Nggak gitu kak. Nggak boleh egois lah kalau misalnya dalam satu band tuh. Alhamdulillahnya ya kami berempat satu kepala. Lagi-lagi kami satu kepala. Kalau udah jumpa tuh satu kepala. Cuman memang belum ada
langkahnya aja buat single terbaru kemarin, Iya. tapi sempat ngomong-ngomongin sih, semoga ini ke depan kami bakalan kumpul lagi dan buat lagu baru lagi gitu. Karena udah 2 lagu juga dari Galaxy. Oh wow, udah 2 juga Udah ya. Gak apa-apa, berarti kasih kesempatan untuk lalanya dulu Iya, nih. sebentar Iya kan ya, ya, gitu. sebentar. Karena kan nih belum sebulan juga ya, berapa? Iya, belum. Berarti udah berapa nih usia lagu ini? 9 hari lagi baru sebulan. Sebulan. Iya. Dan udah menghasilkan lah? Belum Banyak. banyak. belum juga sih Kak, karena kan mungkin juga kita bilang daerah-daerah gini tuh belum bisa kita bilang menghasilkan karena juga nggak bisa kita mengharapkan Kak. Kita mengharapkannya tuh ya dari manggung. Artis-artis yang lain tuh gitu juga Kak. Artis nggak tuh? Artis, iya memang bener artis dong. Artis-artis yang lain tuh mengharapnya tuh bukan dari viewers atau bla segala macam dari lagu ini Kak, tapi dari panggung. Setahu Lala ya, karena dari panggung itulah yang menghasilkan dia. Maksudnya dapat budgetnya itu dari manggung, bukan dari. Berarti karena juga umurnya baru banget ya, jadi belum nyanyiin ini secara live di panggung-panggung ya. Iya, betul, Jadi karena kan baru launching juga betul, gitu betul, ya. Betul. Kalau di YouTube berarti belum ini juga nih? Belum Kak. Belum banyak. Belum banyak. Masih 1.000. Tolonglah 100.000 baru mungkin ya menghasilkan, itu baru Iya, itu baru gitu ya. Enak gitu ya. Alhamdulillah ya. Makanya malah harus sering-sering subscribe ya kan, lihat, nonton ya kan, betul, like betul, juga, betul. Like share juga. sama teman-temannya gitu. Karena memang kalau Tika kan juga follow-followan nih sama Lala Iya, gitu, iya, ngelihat teman-teman yang repost ya lagu-lagu Lala gitu, terus ngasih support Ya, gitu kan. alhamdulillah. Iya kayaknya positif keterimanya ke teman-teman gitu. Bahkan Alhamdulillah positif. kayaknya teman-teman rame yang relate juga nggak sih? Iya, banyak banget Kak. Sampai ada yang kirimin memang khusus DM aja ke Lala gitu. Kak, aku lagi ada di posisi lagu ini Kak sekarang gitu. Menurut, sampai tiba-tiba lah jadi konsultan Kak. Di situ. Karena juga kebetulan hamin seminggu, hamin 4, hamin 3 ya, kok nggak salah tuh. Kemarin lah ada buka Q&A gitu Kak. Jadi maksudnya gimana hubungan kalian, kalau intinya tuh gimana hubungan HTS kalian, gitu. Jadi Gimana, banyak. masih baik-baik aja atau udah mulai ragu? Iya. Terus banyak juga yang ini kan, banyak juga yang banyak juga yang Kak, hubungan aku gini. Jadi responnya kan ada ya? responnya ada gitu. Terus ya mau nggak mau kan kita kasih juga solusi yang sebenarnya masalah baru ya. Tiba-tiba aja, ya Allah saya juga belum selesai nih. Gitu. Aduh, ya udah, tapi akhirnya ya ada juga yang bilang berterima kasih juga gitu. Tapi mereka biasa dengarnya tuh dari platform musik itu atau dari YouTube biasanya? Dari platform musik Kak, kebanyakan kan sekarang kan kayak udah Apple Music kan, udah ada juga. Terus kemarin di Spotify juga udah ada. Jadi kayak udah enak aja kalau misalnya mau lihat liriknya tuh baru bisa ke YouTube. Ini channel YouTube-nya Lala sendiri? Ya, channel YouTube-nya Lala sendiri kan. Berarti Lala Nuzula. Tapi kenapa sih namanya Lala Nuzula? Nama aslinya memang Lala Nuzula? Enggak, nama Lala tuh Nuzula Salsabila. Nuzula Salsabila. Banyak lanya. Iya, mungkin karena banyak lanya ya. Enggak, karena kan Nuzula lah, Salsabila lah. Lala pemikiran gitu, tapi enggak, waktu kecil tuh kayaknya Lala ini belot kayak gitu Kak. Lewat apa sih namanya? Cadel. Nggak bisa bilang L kayaknya dulu. S sama L tuh lo nggak bisa. Mungkin dari kecil dipanggilnya Sasa mungkin kan. Salsa. Karena Salsa mungkin. Iya, bisa Terus jadi. Bisa jadi lo pas selalu bilang Salsa, lo nggak bisa bilang diri sendiri Salsa, jadi Lala kayak gitu. Ini sejarahnya ya guys. Ini sejarah. Kenapa nama panggungnya malah jadi nama panggung dari Cadel, malah jadi nama panggung Lala Nuzula, coba. Padahal namanya Salsabila. Iya. Panjang lagi gitu ya. Iya. Oke. Jadi hal-hal kadang kita nggak ini ya, kadang kita nggak nyangka hal-hal receh yang terjadi di waktu kita kecil, yang kita nggak tahu, ternyata itu yang membawa hoki untuk kita, yang jadi identitas kita di masa depan gitu, yang kita nggak tahu-tahu. Ya contoh ya ini nama itu tadi gitu ya. Dan juga karena bulian anak-anak waktu masih kecil dulu, sampai akhirnya Lala membuktikan diri bisa ada di posisi yang seperti ini. Tapi selama Lala udah nyanyi dari dulu gitu ya, ada nggak satu lagu yang paling Lala suka banget gitu? Selama nih dari dulu Lala nyanyi, memang Lala kayaknya kalau lagu ini emang selalu suka.
nggak berganti umur tetap suka, mau udah ganti umur lagi tetap suka, bisa ada nggak yang kayak gitu? Ada sih, karena mungkin juga jadi inspirasi Lala juga sih penyanyinya. Cuman maksudnya nggak jadi panduan Lala juga ke depan atau bla segala macam, karena juga banyak sebenarnya Kak referensinya. Satu itu deh Lala yang paling suka. Rosa. Ya, lagu itu dari kecil. Kalau misalnya Rosa itu lagunya Pudar. Iya, dari kecil tuh Pudar, sama lagu judulnya apa sih? Dulu sampai dibawain juga sering di TVRI juga. Ayo nyanyiin dong. Kalau lupa judulnya boleh nyanyiin. Tunggu ya. Lupa juga nih karena kebanyakan lagu ya mungkin ya. Dia udah nggak ingat lagu orang lagi ya, karena udah lagu sendiri. Boleh yang ingat aja, yang Lala suka deh. Dulu tuh lagu ini, Wanita Yang Kau Pilih. Oh iya, itu dia. Boleh coba dong nyanyiin dikit. Wanita Yang Kau Pilih kayak mana ya? Kau jadikan aku ini wanita yang kau pilih untuk jadi kekasihmu, gitu. Oh, jadi itu memang udah dinyanyiin dari dulu ya? Iya, dulu. Itu berganti tahun, berganti umur tetap lagu itu. Sampai sekarang kayak teringat banget. 2 lagu sih sebenarnya. Jadi satu lagu kebangsaan Lala. Apa tuh? Lagu Raisa. Apa tuh yang mana? Lagu Apalah Arti Menunggu. Oh, itu gara-gara lomba Kak. Gara-gara lomba kok nyanyi pales tapi kok menang gitu. Sampai ngerasain gitu Kak. Oh iya. Itu kenapa bisa pales gitu? Kenapa? Maksudnya kok Lala mungkin nggak bagus Kak. Menurut Lala tuh nggak bagus. Lala nggak bagus tapi juara satu. Itu ngarang gitu namanya ya. Sudah pasti bagus. Sudah pasti bagus. Makanya dia juara 1. Tolong dong. Mana mungkin tuh juri main-main ya. Betul juga. Gak mungkin cuma dong. Memang kayak perasaan kita kurang kayak itu Kak. Maksudnya Lala juga kemarin itu kebetulan, seingat Lala tuh waktu SMA tuh nggak ada yang latih. Iya, jadi Lala ini sebenarnya otodidak, baru dilatih gitu ya kan? Iya, otodidak baru dilatih. Iya, ya kebetulan gitu. Terus apa namanya? Kayak nyanyi dulu kan, apalah arti aku menunggu bila kamu tak cinta lagi. Itu kan memang nggak ada perasaan apa sama sekali, udah nyanyi nggak ada masukin ke hati juga enggak. Karena memang kayak belum ada rasa-rasa SMA tuh kayak Lala tuh nggak ada cinta-cintaan kayak ya udah suka sama orang suka kayak gitu, tapi nggak ada yang dalam sampai gitu ada gitu. Oke. Tapi kayak makin kesini kok lagunya sakit banget loh lagunya. Kok baru sadar gitu. Dulu nyanyiin kok sampai orang lo kok bisa sampai hati kali nggak tahu gitu Kak. Kayak sampai berbekas banget tuh lagu Apalah Arti Menunggu sama lagu yang Wanita Yang Kau Pilih. Wanita Yang Kau Pilih dari SD dulu lah dengerin. Dari SD. Dulu kan ayah sering putar-putar kan. Dulu Rosa, Pikan Mambo itu dulu sering putar di rumah gitu Kak. Peter Pan gitu. Jadi referensinya banyak. Jadi nggak cuman solois wanita aja gitu ya, tapi juga banyak band juga gitu. Band juga gitu. Oke, wow. Jadi ternyata kenapa jadi sad girl gini, karena memang dari dulu dengernya yang kayak gitu. Iya, betul Kak. Ya. Memang dicari ya. Nggak ngerti juga. Memang dicari ya. Kebetulan aja Kak, tiba-tiba kayak ya udah kayak berjalan aja gitu Kak. Kok misalnya lah nyanyi ini agak-agak yang centil-centil gitu kayak udah nggak, maksudnya mungkin di pribadi lah udah nggak masuk kayak itu, kayak kurang aja gitu. Cuman kok misalnya centil maksudnya terlalu senang boleh, senang terus gitu, tapi jangan setengah-setengah lagunya gitu. Kalau misalnya up terus gitu ya, jangan tanggung lah ya. Iya, gitu. jangan tanggung, nggak bisa. Lala nggak bisa berdiri tengah-tengah ya. Nggak bisa. Kayak orang HTS-an itu tengah-tengah tuh ya, nggak bisa ya. Jadi jangan coba-coba ya. Jangan coba-coba. Tapi lah kalau karena ini solo baru ya, baru berarti kan selama ini sama Galaxy. Iya. Ceritain dong sama kita, ada nggak panggung yang paling berkesan sama Galaxy? Aduh, banyak, semuanya berkesan kalau sama Galaxy. Yang paling nggak bisa dilupain deh. Jadi band openingnya artis. Oh iya, saat itu di Medan. Oke, siapa tuh? Jadi kami menang tuh. Kami ikut festival, menang. Terus tiketnya itu kami bisa nampil di Sound Session. Oke. Medan Sound Session. Kak. Iya. Kami sampai dapat 2 titik, alhamdulillah. Sebenarnya banyak titiknya. Iya. Covid. Sedih banget. Iya, Mau pergi ke Pekanbaru tapi baru nyampenya Brastagi sama Tebing Tinggi. Oke. Di Tebing Tinggi kami jadi band openingnya Last Child. Oke. Terus yang di Brastagi kami jadi band openingnya Jamrut. Oh wow. Dari Banda Aceh itu cuman Galaxy doang. Jadi band openingnya itu ada sekitaran 5 band gitu Kak. Dari seluruh nggak tahu ya, Sumatera kayaknya. Oh Sumatera, oke. Itu memang diperlombakan juga ya untuk bisa jadi. Bisa jadi Kak. Kayak misalnya mereka tuh banyak titik-titik gitu Kak. Iya. Kayak apa ya namanya, Sumatera
pokoknya ada inilah, ada program mungkin ya mereka. Kita bisa bilang ada program gitu. Terus yang paling berkesan tuh kami menang juara 1. Dan langsung seminggunya itu langsung manggung gitu. 3 hari apa 3 harian Gak lama gitu. dari Gak itu lama lah dari ya. lomba. Tiba-tiba kami dibilang nampil ya di sound session gitu. Di tebing tinggi. Senang banget Kak. Senang banget. Itu masih berapa tahun? 2019 kalau nggak salah. 16, 17, 18, 19. 3 tahunnya Galaxy baru itu dibawa ke keluar kota, ya, gitu. keluar dan jadi band openingnya Last Child kemarin. Oke. Seminggu kemudian langsung lagi kami Kak berangkat lagi ke Brastagi. Wow. Berkesan nggak? Gimana kita mau lupain kalau misalnya memang kayak sebenarnya itu sebenarnya jantungnya kita. Iya, gitu. Iya. Oke, keren banget ya. Memang kalau Galaxy ini diem gitu ya. Ternyata udah kemana-mana gitu. Alhamdulillah Kak. Tur lah ya istilahnya. Tur. Kalau nggak COVID kemarin kayak sampai Pekanbaru, sampai Sonrenalin. Oh iya. Bisa jadi. Iya. Go to Sonrenalin. Sound session itu kan go to Sonrenalin kan. Iya. Jadi banyak titik dari Sumatera, segala macam. Besok ya jadi gitu. Jadi gimana ya, kayak surprise aja gitu, kayak tiba-tiba ikut festival, tiba-tiba menang. Bisa menang dan bonusnya itu ya, Bonusnya tur itu. itu tadi Tur. ya. Udah berasa artis beneran dong ya Enggak kan. juga Bisa sih, kita Kak. memang artis gitu. Cuman maksudnya kayak Amin. udah ikut tur gitu kan, jadi Iya. band pembuka juga gitu kan. Kayak apa ya? Satu prestasi yang kita nggak bisa beli nih, Betul ya banget, kan betul. gitu. Tapi ada nggak sih apresiasi dari band utamanya gitu terhadap Galaxy? Misalnya kayak kamu jadi band pembuka, kalian jadi band pembuka Last Child gitu, terus ketemu terus mereka mengapresiasi kalian gitu. Jamrut Kak, kebetulan Jamrut. Jadi kan mungkin musisi ya Kak ya. Musisi itu kayak sesama musisi itu pasti ada ininya sendiri, adrenalinnya kalau salah. Pokoknya ada chemistry-nya sendiri gitu. Jadi pas turun panggung, itu yang di Brastagi itu yang paling berkesannya itu kayak penontonnya orang luar tuh beda Kak sama penonton orang Aceh. Lalu tuh sempat nangis di atas panggung karena kayak apa yang Lala nyanyiin, mereka juga ikut nyanyi terus Aceh gitu. Oh iya, wow, aku Kayak- merinding loh. Tapi memang betulan kayak Iya. diapresiasinya tuh gila banget dari ininya, dari apa namanya? Penonton. Dari penontonnya. Tapi yang dari Jamrut. si Jamrutnya itu vokalis lah kan nggak tahu nih Iya, Kak, vokalis iya. Jamrut tuh yang mana? Maaf Bisanya ya, Om. nggak tahu. Maaf ya Om, Ya serius, karena Om. perbedaan umur Umur, tadi ya. iya, betul. Bener. Kayaknya kamu belum lahir deh. Jamrut lagi jaya-jayanya, kamu mungkin belum lahir ya. Belum, cuman tahu beberapa lagunya pun cuman 30 menit. Kayaknya cuman lagu itu doang yang kayak terbesit di pikiran Lala itu cuman lagu itu doang. Oke. Terus ibu betul kan lagu tadi? Iya benar. Terus kebetulan lagi turun panggung kan, teman-teman kan lagi siapin alat kan, lagi mau angkat-angkat alat cepet-cepet kan, karena memang mau Jamrut gitu. Habis itu tiba-tiba turun panggung, tiba-tiba dipanggil, ini vokalisnya Galaxy ya, Jak Kutimang tadi ya gitu. Kami alhamdulillah kami bawa lagu Aceh juga Kak di sana. Oh di sana mau lagu Iya, Aceh. bawa lagu Aceh. Apa tuh? Lagu Jak Kutimang. Oke. Berapa lagu lah waktu itu bawainnya? Kami sampai 7-8 lagu kalau nggak salah. 7-8 lagu itu lagu kalian juga? Enggak. Lagu Kami cover? cuma satu cover, yang lain lagu cover. Oke. Satu cuma lagu Galaxy, satu lagu Aceh, yang lain lagu cover. Oh, oke. Tapi di aransemen ulang. Iya. Enggak langsung kayak mana lagunya. Iya dong. Oke. Habis itu Ketemu ini vokalisnya. Vokalisnya Galaxy katanya gitu. Iya. Terus Lala bilang, siapa? Lala bilang gitu kan. Misalnya di situ juga nggak ada manajer, nggak ada yang bantu belas segala macam. Kami tuh cuman memang kami pergi bareng. Kayak kita di sini Ada fotografer gitu. satu aja gitu. Iya, Itu pun memang krunya bareng orang Sampurna. Iya, oke. Oke. Terus kebetulan turun kan nggak ada yang pegang, nggak ada yang kasih minum, nggak ada yang gitu kan, mandiri kan. Iya, turun. mandiri banget nih ya. Mandiri banget loh. Terus saya bilang sama vokalis Galaxy, iya lah bilang gitu kan. Terus siapa? Itu vokalisnya Jamrut. Oh semacam, assalamualaikum Om. Terus salam kan. Terus disuruh naik lagi. Kenalan, terus naik lagi, terus ngobrol, bahas segala macam. Nih ada nih satu lagi yang belum sold out nih, katanya gitu. Jomblo nggak? Katanya gitu. Kayak udah akrab aja gitu. Iya. Jomblo nggak? Katanya gitu kan. Iya jomblo. Satu orang nih ada di atas nih, gitaris kami belum ada yang punya, yang lain udah keluarga semua gitu dibilang Kak. Sampai foto tuh malah jualan. Iya, sampai foto tuh kayak sampai blur Kak. Memang saking cepet-cepetnya di situ. Mungkin orang banyak mau ketemu, cuman kebetulan Lala pas lagi turun
dia lagi di bawah. Iya. Oke. Justru Beruntung mereka ya, memang band-band legend ini beda dia. Beda banget, Kak, Jadi beda. memang lebih apa ya, menghargai kita tuh lebih gitu. Betul, Biasanya betul, mereka betul. mengapresiasinya tuh biasanya Betul. karena mereka adalah band-band yang memang melalui proses, Iya. bukan yang instan. Instan, Biasa iya. gitu. Jadi memang beda vibe-nya ya. Iya, Dan itu beda. terasa sama kalian gitu Terasa ya. banget, Kak. Alhamdulillah terasa banget. Setelah itu ada rasa menyesal nggak tahu kalau itu vokalisnya Jamrud? Nyesal, Kak. Malu. Bukan nyesal, malu, Kak. Lebih ke malu Lebih ke ya malu, Kak. gitu. Kok bisa nggak tahu Iya. gitu ya. Ini kan jadi band pembuka. Kok bisa nggak tahu Iya, gitu. betul. Kenapa sih nggak cari tahu dulu gitu ya kan? Jadi Iya. itu tuh kalian kan istilahnya kayak yang bukain pintu sebelum Jamrudnya masuk Iya, gitu ya. betul. Bisa-bisanya kalian nggak tahu tamunya yang mana gitu Iya, ya. betul. Nggak, selain itu juga gelap, Kak. Di backstage Oke, kan gelap aha. karena kan stage-nya kan tinggi, Iya, terus turun iya, ke bawah kan iya. gelap, Iya, terus dengan iya. dia pakai celana li doang gitu, Iya, baju iya. simple Mereka kan gitu memang kan. sesimpel-simpelnya orang sih. Ha-ha. Jamrud tuh nggak pernah yang dress up gimana banget Iya, betul, gitu. betul banget, Jadi memang betul anak banget. band banget. Iya, Anak band iya. yang memang benar-benar anak band gimana sih Iya, gitu. betul, betul. Nggak dress Nggak, up nggak. dari itu kan. Nggak banget. Oke, seru banget pengalaman ketemu teman-teman artis lain, Iya, betul. senior-senior, Mhm, legend-legend senior-senior. juga. Nah, sekarang mau nanya 5 playlist yang lagi Lala dengar sekarang. 5 playlist Iya. yang lagi Lala dengar sekarang. Apa aja tuh yang Internasional yang di bebas dalam Yes. seminggu ini boleh. Dalam seminggu ini. Ya, kan kita tuh biasa punya ya playlist dalam sebulan tuh lagunya ini lagi ini terus ya. Terus nanti ada yang dalam minggu ini tuh kayaknya ini terus ada tuh. Biasanya kan kayak gitu. Kalau Iya. apa tuh? Lala ada 5 5 nggak boleh lebih. Nggak boleh, harus Oh. 5. Nggak boleh kita kasih 5. bonus ya. Kejam ya, Bun. Kejam ya. Ada 5. Berarti yang pertama Lala lagi suka-sukanya lagu Haska sih, Pulang. Oh Judulnya. iya, justru Lagi oke. suka-sukanya. Iya, oke. Terus lagi dengerin lagu salah satu legend juga sih dari luar negeri, Mhm. Shania Twain tuh Oke, lagi Shania Twain. lagunya judulnya apa ya sampai lupa. Mhm. Terus lagi dengerin lagu Korea juga karena baru nonton ini apa Queen of Tears. Aduh, Ya, iya dari benar-benar. Kim So Hyun. Oke. Judulnya pokoknya lagu Shania Twain tuh judulnya lupa. Na 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 always apa sih? Forever and for always. Oke, Ya, judulnya. oke. Terus yang pertama lagu Haska Pulang, Iya. terus lagu Shania Shania Twain Twain. Forever and Always, terus lagu Kim So Hyun Oke. judulnya ada WW-nya lupa Iya, serius. iya. Lala adalah salah satu penyanyi yang lupa lagunya Selalu, tahu oke, tapi lupa judul. ya. Luar biasa ya. Terus apa lagi ya? Lagi dengerin lagu si Noah juga. Apa ya? Random judulnya? banget ya kamu dari Iya. lagunya tiba-tiba udah Noah ya. Iya, tiba-tiba Noah. Judulnya aduh lupa. Yang gimana? Apa sih? Kok lupa ya? Aku aku mati tanpamu. Oh, hidup Hidup. apa sih judulnya? Untukmu mati tanpamu. Iya, Itu dia. iya, Maaf ya, oke. guys ya. Oke, itu zaman banget lagi lagunya ya kan? Tapi memang itu gara-gara sering ini diputerin sama abang. gitu. Oke. Terus nggak diputerin sama dia sih, misalnya keinget aja kalau misalnya dengan lagu tuh. Satu lagi darinya Daniel, judulnya apa? Judulnya lupa. Apa sih? Dia nggak tahu juga. Lupa. Pokoknya dari Daniel. Oke. Daniel apa sih namanya judulnya tuh? Yang gimana lagunya? Is there any way that I can stay in your arms? Daniel Bedingfield. Iya, itu dia. If you're not the one. Ya aduh, ya. Maaf ya, Kak. Karena tiba-tiba 5 dikasih pilihan tuh kayak aduh, Nggak bisa 5, mau tuh, lebih. mau lebih. Karena Iya, memang banyak oke. belakangan ini. Oke, jadi ini playlistnya nyari sama ya kita ya, Iya, hampir betul. sama ya Betul ya, ternyata Kak? ya, ternyata ya. Oke, seru banget dan Lala kalau udah sampai saat ini sudah sampai di titik seperti ini, Iya. kayaknya semua yang mungkin bukan semua tapi beberapa list dalam hidup itu udah mulai Iya. tercapai satu-satu Satu persatu. gitu ya. Alhamdulillah. Apalagi bisa ada di posisi ini juga kan mungkin karena dukungan, bulian juga gitu. Iya. Tapi apa nih kalau mau dan boleh nyampein sesuatu untuk yang pernah bully kamu, pengen sampein apa? Pengen sampein terima kasih. Itu jadi bekal banget buat Lala, membekas banget di Lala sampai Lala bisa jadi sekarang ini. Mungkin kalau memang nggak ada bulian itu Lala kayaknya tipikal orang yang kayak ya udahlah, flat aja ya. flat aja ya. Nggak mau berusaha Nggak juga. mau berusaha juga, cuman ya gara-gara itu
Lala bisa jadi yang sekarang, alhamdulillahnya. Terima kasih. Pokoknya Lala nggak bakalan marah kok. Misalnya memang kalau memang misalnya ini rezeki kan, maksudnya itu kan juga termasuk dari tulisan hidup ya. Kita bilang nggak bisa kita bilang hidup kita ini baik-baik terus, pasti ada turun naiknya. Dan alhamdulillahnya Lala juga bukan berasal dari orang yang langsung ke atas, kan. Tapi Lala alhamdulillahnya belajarnya itu banyak dari bawah, Kak. Jadi walaupun sampai sekarang mungkin ya belum atas, tapi Lala tetap harus lihat yang di bawah gitu, karena kita banyak harus belajar juga kan dari kita yang dulu. Kita nggak bisa bilang yang sekarang nih kita terlalu hebat kali, banyak yang hebat lagi di atas kita. Sebenarnya kalau kita bilang kita terlalu di bawah, banyak yang lebih bagi di bawah kita. Cuman kalau kita bilang sekarang mau belajarnya apa, mau belajar jadi orang baik lagi dan lebih baik lagi. Nggak mau sia-siain hidup untuk membenci, atau lebih tepatnya memperbaiki diri jadi pribadi lebih baik lagi lah, Kak. Karena kan hidup kan kok kita bilang kok mesti jangan jahat-jahat banget, jangan baik-baik banget. Cuman yang harus kita kerjakan sekarang kan kebaikan. Ya udah baik aja sekarang. Maksimal aja jadi orang baik ya. Betul Kak, betul. Memaksimalkan diri menjadi orang baik. Betul itu. Jadi sebenarnya untuk haters apalagi yang udah pernah ini ya, memang yang membentuk Lala sampai saat ini ya, tuh si bully yang bully tadi ya. Berarti ternyata ucapan terima kasih ya Lala. Iya, ucapan terima kasih dong. Karena kalau nggak ada dia, memang mungkin ya udah kita masih nyanyi di kamar mandi guys. Iya, betul, bisa jadi Kak. Betul banget. Iya kan? Karena pembuktian tadi. Betul. Oke Lala, thank you Kak, udah juga, Kakak. mau datang ke Dapur Medsos, sharing sama kita di sini. Ya, kita nungguin Lala nanti perform lagi di TVRI ya. Amin. Tapi boleh dong sedikit ya lagu barunya dinyanyiin sedikit sebelum kita closing. Boleh. Silakan. Oke. Tuhan, jika salah, bantu rasa ini tak menjadi dosa. Biarlah ku mencinta sendiri. Yeay, terima kasih Lala sekali lagi. Ketemu lagi kita di next event ya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Dan akhirnya saya Tika Darmawan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye.